إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di siang hari ini kita bisa menunaikan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keteguhan dan keistiqomahan dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang silam Nabi kita mengisyaratkan akan datangnya tahun-tahun yang penuh dengan menipu. Sayati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang kepadamu tahun-tahun yang penuh dengan menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, di mana indikatornya, tanda-tandanya adalah orang-orang yang pendusta justru dianggap sebagai orang yang benar, dan sebaliknya orang-orang yang benar justru dianggap sebagai pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, dan orang-orang yang pengkhianat, orang-orang yang membiasakan melakukan pengkhianatan baik kepada agamanya maupun kepada negaranya, mereka justru diberikan kepercayaan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, dan sebaliknya orang-orang yang terpercaya justru dianggap sebagai mereka yang kemudian dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan akan berbicara di tengah-tengah kita nanti adalah para ruwaybidah. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa mar ruwaybidah?" Apakah ruwaybidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin 'ammatin. Nabi menjawab, yang dimaksud dengan ruwaybidah adalah ar-rajulu tafih, seseorang yang sesungguhnya berada dalam kedunguan, kebodohan,
berbicara, mewakili dan mengatasnamakan orang banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya tahun-tahun yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kelihatannya tahun-tahun ini banyak kita jumpai. Terlebih ketika kita mendekati tahun politik, baik di 2023 maupun 2024, begitu banyaknya kebohongan, begitu banyaknya pengkhianatan, begitu banyaknya kedustaan yang ada di sekitar kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk meneguhkan jati diri seorang muslim untuk tetap setia menunjukkan politik identitas, karena sesungguhnya para anbiya, para rasul, mereka senantiasa menegakkan politik identitas ini. Untuk kepentingan agamanya lah sesungguhnya mereka ini berpolitik. Untuk kepentingan agamanya sesungguhnya Musa alaihissalam harus melawan terhadap rezim tirani Fir'aun yang mengganas di masanya. Untuk kepentingan agamanya lah sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga melawan kepada Namrud. Dan untuk kepentingan agamanya pula Nabiullah Daud alaihissalam juga melakukan perlakuan yang sama terhadap mereka yang melakukan penentangan. Jadi sejatinya politik identitas itu adalah jati diri dari seorang muslim yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menegakkan politik identitas, maka akan bermunculan di tengah-tengah kita bulian, cacian, fitnah, dan berbagai bentuk macam yang bisa menjatuhkan terhadap harga diri kita maupun keberadaan kita, dengan berbagai ucapan dan cacian, dengan berbagai fitnah yang menimpa kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulian dan cacian itu, ketika Nabi menegakkan politik identitas ini dengan sesungguhnya, maka kita dapati dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allah wa innallaha 'azizun hakim. Ayat yang kita bacakan ini mengingatkan kepada kita ketika orang-orang munafik memprovokasi terhadap masyarakat tentang keberadaan Nabi dan para sahabatnya, gharra haula'i dinuhum, dianggapnya Nabi dan para sahabat ini terperdaya, tertipu oleh agamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah kita akan mendapatkan bulian yang sesungguhnya kita sedang melaksanakan agama, sedang memperjuangkan agama, dan sedang membela agama, justru dianggap sebagai orang yang telah melakukan keterperdayaan terhadap agamanya ini. Dan inilah bagian dari cacian itu yang pernah diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Dan ketika kita buka di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kisah-kisah para anbiya war rusul, ternyata mereka juga mendapatkan bulian, mendapatkan cacian,
ketika menegakkan politik identitas ini di tengah-tengah umatnya. Salah satunya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam menegakkan agama ini, membawakan agama ini bersama Bani Israel, maka rezim Fir'aun pada waktu itu memberikan stigma, memberikan tuduhan, inna haula la syirzimatum qalilun wa innahum laghaidun. Sesungguhnya mereka Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam dan pejuang kebenaran ini adalah la syirzimatum qalilun, kelompoknya adalah sedikit dan lemah-lemah. Begitulah cara mereka di dalam menjatuhkan orang-orang yang senantiasa membawakan politik identitas ini. Dan bagi seorang mukmin tidaklah akan merasa gentar dengan kalimat ini. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam seraya mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, karena di barisan kami ini, biarpun kecil, biarpun kelompok lemah, tapi di sini ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mencemooh dan membuli kepada Nabi Syuaib alaihissalam, maka mereka mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, sesungguhnya kami itu tidak paham atas apa yang kalian bawakan dalam pembicaraan ini. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami melihat bahwa kalian itu berada di dalam kelompok yang lemah, kelompok yang minim, kelompok yang kecil, yang tidak berdaya sama sekali. Walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Sekiranya bukan karena keluargamu, la rajamnaka, pastilah kami akan melakukan tindakan represif kepada kalian wahai Syuaib dan pengikut-pengikutnya. Wa ma anta alaika bi'aziz, sesungguhnya tidak ada sedikit pun sebuah keperkasaan, sebuah kejayaan yang ada di barisan kalian. Begitulah Nabi Syuaib alaihissalam yang gigih di dalam berdakwah, yang gigih di dalam membawakan agama ini. Dia juga tetap mendapatkan bulian, cacian dan fitnahan menimpa kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Dan tidak pula lekang dari cacian ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam juga menyampaikan tentang bulian dan cacian ini yang disampaikan oleh para penentang-penentangnya. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana. Para pembesar-pembesar yang datang dari kaumnya Nabi Nuh, mereka memberikan stigma, memberikan pernyataan, wahai Nuh, Anda itu tak ubahnya seperti manusia yang lain. Ma naraka illa basyaram misluna wa ma naraka ittaba'aka alladhi hum aradiluna badiyar ra'yi. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau wahai Nuh, tiada lain adalah orang-orang yang aradiluna, orang-orang yang rendahan di kalangan kami, orang-orang yang pinggiran di kalangan kami, badiyar ra'i, yang memiliki EQ yang congkok, pemikiran-pemikiran yang rendah,
yang ini dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan segala keteguhannya, beliau tetap berdakwah dengan identitas agamanya ini. Walaupun jumlah kelompok yang mengikutinya itu sedikit, walaupun cacian dan cemoohan terus datang silih berganti, maka kemudian hingga tiba saatnya, maka kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai batas, mereka-mereka yang memberikan cacian dan bulian ini tidak bisa ditolerir lagi yang datang dari orang-orang kafir. Maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Maka biarpun Nabi Nuh kelompoknya kecil, tapi di barisannya ada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabb kami, jangan engkau biarkan orang-orang kafir hidup di muka bumi ini. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka. Sebab jika engkau biarkan orang kafir itu tetap tinggal dan hidup di muka bumi ini, maka mereka tidaklah tinggal kecuali menjadi bagian orang-orang yang ingkar kepadamu. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Dan tidak pernah akan melahirkan garis keturunannya kecuali mereka-mereka yang senantiasa pelaku durjana dan ingkar kepadamu ya Allah. Begitulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam atas bulian dan cacian ini, sehingga mereka pun binasa oleh gelombang air yang besar yang bisa meluap sampai ke gunung-gunung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari berbagai ayat yang kita bacakan ini, maka sunnatullah dalam memperjuangkan politik identitas, politik keberagamaan adalah sesungguhnya kita akan mendapatkan cacian dan bulian yang terus-menerus ada di tengah-tengah kita semua. Dari mereka para pengkhianat, dari mereka para buzzer, dari mereka para penentang-penentang agama ini yang terus melancarkan bulian dan cacian tanpa batas. Maka bersabarlah kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Janganlah kalian merasa hina dalam menghadapi suatu kaum, janganlah kalian merasa rendah dalam menghadapi suatu kaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Jika kalian merasakan kepedihan, maka sesungguhnya mereka pun juga merasakan kepedihan yang sama. Namun bedanya adalah watarjuna minallah ma la yarjun, yaitu kalian mengharap dari sisi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak harapkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah ada musibah yang menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan kepada musuh-musuh yang terbiasa membuli dan mencemooh terhadap langkah sebagai penegak politik identitas dan politik warna keagamaannya yang sangat kuat ini, maka qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan, wahai musuh-musuh agama ini,
kalian tidaklah menunggu-nunggu dari kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dua kebaikan itu, baik kita dimenangkan di muka bumi ini atau kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian kemudian merasa hina. Wa antumul a'launa, kalian adalah makhluk yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan politik identitas ini, maka sejatinya segala jerih payah pengorbanan kita, keuangan kita dalam membela agama Allah ini akan berbuah menjadi kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat ke-119, wala yata'una mauti ayyaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih. Tidaklah kita menempati satu tempat yang membuat musuh-musuh agama ini menjadi dongkol, dan tidaklah kita mendapatkan perlakuan yang buruk dari musuh-musuh agama ini illa kutiba lahum bihi amalun salih. Tiada lain Allah tetapkan kepada kita akan memperoleh pahala dan amal soleh yang bisa kita terima dan kita petik kelak nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratikal muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghayna al-'izzata li ghairihi adallana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Kita memohon mudah-mudahan dengan ketakwaan kita ini menjadikan wasilah pertolongan dan kemenangan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan mendatangkan suatu generasi pejuang, generasi yang akan memenangkan pertarungan ini melawan musuh-musuhnya. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ayat yang kita bacakan ini mengingatkan kepada kita semua tentang orang-orang yang akan dititipkan kemenangan di masa mendatang, berjuang dan memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Di antara ciri yang telah disebutkan di dalam ayat ini adalah yang pertama, mereka menjadi bagian orang-orang yang membentuk dirinya, memperbaiki dirinya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua, mereka teguh di dalam berkeyakinan, wala wal baroknya senantiasa ditegakkan sebagai tuntutan daripada la ilaha illallah. Sebagaimana hal itu disebutkan adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lalu yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjuang membela agamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dengan cercaan dan bulian apapun, hinaan apapun, bahkan tidak takut, tidak khawatir terhadap siapa yang menelantarkan mereka dan membelakangi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Imman nasru wa imma syahadah, baik kita mendapatkan pertolongan atau kita yang mati syahid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keempat ciri khas inilah orang-orang yang akan dibangkitkan, orang-orang yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, yang akan membawa kemenangan di masa mendatang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun-tahun politik ini muncul orang-orang yang gigih, orang-orang yang tegar dalam memperjuangkan agamanya, walaupun mereka harus mendapatkan bulian dan cercaan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna wa arda anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma shattit shamlahum ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.